Salam kepada para bakta semua. Siang hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan ekoenzim. Seperti kita ketahui bersama bahwa ekoenzim saat ini itu menjadi sangat tren, menjadi trending topik di beberapa grup, baik itu Mahila, Balfikas, dan grup-grup bakta lainnya. Di Bali malah ada satu grup di Facebook yang membahas, mengupas tuntas semua permasalahan tentang ekoenzim. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ekoenzim, kita ingin menceritakan sejarah mengapa ekoenzim itu tercipta. Seorang dokter ahli pertanian di Thailand 30 tahun yang lalu itu sudah melakukan riset mengenai ekoenzim. Dia adalah Dr. Rosukan. Seperti kita ketahui bersama, sampah saat ini menjadi permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Suatu studi pernah memperoleh data bahwa sampah organik itu 25% dari total keseluruhan sampah. Sampah kertas itu ada 10%, sampah plastik 18%, sampah logam itu 11%, sampah kain 11% juga, sampah yang terbuat dari gelas, pecahan kaca dan yang lain-lain itu hampir 11%, dan sampah lainnya itu juga 11%. Sampah-sampah ini tentu sangat merepotkan bagi kita. Sehingga pada kesempatan ini kita sebagai bakta yang percaya bahwa alam dan bumi keseluruhan ini adalah perwujudan dari Tuhan, sehingga harus menjaga lingkungan kita di rumah. Khususnya kita mulai mengelola sampah dapur kita. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana mengolah sampah dapur kita, terutama yang terbuat dari kulit buah, terus kemudian sayur-sayuran. Ini semua bisa kita olah menjadi zat yang berguna, yaitu ekoenzim. Banyak yang tidak percaya bahwa ekoenzim ini memiliki banyak sekali manfaat, sehingga berkembang cerita-cerita yang seolah-olah tidak masuk akal. Perlu saya jelaskan di sini bahwa kandungan dari fermentasi gula, kemudian sayur-sayuran atau kulit buah, dan air itu menjadi 3 bagian dalam satu botol ini. Yang pertama, dia mengandung O3 atau ozon yang sangat berguna bagi alam, sehingga dapat mengurangi efek rumah kaca. Kemudian dalam cairan ini juga mengandung asam asetat dan asam laktat. Jika ekoenzim yang sudah jadi ini mempunyai pH di bawah 3,5 dan dia mampu bertahan jika dipanaskan sampai 100 derajat Celcius. Ini kehebatan dari ekoenzim. Untuk membuat ekoenzim ada beberapa bahan yang diperlukan. Yang paling pertama yang diperlukan adalah gula merah atau dapat diganti dengan molase. Di beberapa literatur menyebutkan gula pasir pun itu bisa dipergunakan untuk membuat ekoenzim. Tapi karena proses sampai terjadinya gula pasir itu ada campuran pemutih, maka saya tidak menyarankan menggunakan bahan gula pasir. Sebaiknya kita mempergunakan gula merah. Terus kemudian bahan berikutnya adalah sayuran atau kulit buah
Dan yang ketiga adalah air putih. Usahakan jangan mempergunakan air dari pump karena dia mengandung karborit dan zat pembersih lainnya, sehingga disarankan mempergunakan air sumur. Takaran dari pembuatan ekoenzim itu ada yang mempergunakan prosentase dari wadah, ada yang mempergunakan berat dari bahan-bahan yang telah saya sebutkan tadi. Saya biasa mempergunakan prosentase dari wadah yang saya pergunakan. Wadah yang saya pergunakan adalah bekas minuman mineral yang saya buat ukuran menjadi tingginya kurang lebih 14 bagian. Nanti bisa kita lakukan bagian pertama, satu bagian pertama kita isi dengan gula, terus kemudian 3 bagian berikutnya kita isi dengan kulit buah atau sayuran, dan 10 bagian berikutnya adalah air. Sehingga 14 bagian yang tercampur ini terdiri dari 1 bagian gula atau molase, 3 bagian kulit buah atau sayuran, dan 14 air. Pembuatan ekoenzim ini bisa dilakukan oleh siapa saja karena sangat mudah dibuatnya. Yang pertama, kita masukkan 1 bagian gula ke dalam wadah. 1 bagian gula ini bisa gula merah atau molase yang nantinya akan berfungsi sebagai zat yang melakukan fermentasi dalam pembuatan ekoenzim. Kita perhatikan 1 bagian dari botol ini kita penuhi dengan gula merah. Ini dari ukuran sudah menunjukkan 1 bagian. Kemudian kita campurkan dengan 3 bagian dari kulit buah atau sayuran. Kita campur karena botol ini permukaan mulutnya kecil. Kita lakukan pencacahan di sayuran dan kulit buah sehingga dia bisa masuk ke dalam botol ini. Dari beberapa percobaan yang dilakukan oleh teman-teman untuk menimbulkan rasa atau bau, dicampurkan juga seperti pandan, terus kemudian jeruk purut atau jeruk sambal, sehingga aromanya itu menjadi sangat menarik untuk kita buat. Nah, di sini sayur dan kulit buah sudah menunjukkan 3 bagian dari botol ini. 3 bagian kulit dan sayuran ini lihat sudah mencapai 3 bagian. Sekarang terakhir kita masukkan 10 bagian air di dalam botol ini. Nah, kita masukkan 10 bagian air di dalam botol. Sehingga total keseluruhan itu akan mencapai 14 bagian dari yang kita rencanakan. Nah, ini sudah menjadi campuran ekoenzim. Kita lakukan pemerataan dengan cara mengkocok bagian air kulit buah di dalam botol. Nah, nanti jika ini sudah memasuki hari pertama, hari kedua, dan hari-hari berikutnya, dia akan mengeluarkan uap, dan uap ini harus setiap hari kita buka agar tidak terjadi letupan, karena
permukaan botolnya kecil. Seperti ini yang sudah saya buat tanggal 15 April, saya coba membuka untuk hari ini. Perhatian pada saat membuka, pelan-pelan tahan tutup botol agar tidak meletup dan isinya berkurang. Nah, ini sangat harum baunya karena terbuat dari molase dan kulit buah jeruk. Ini saya buat tanggal 14 April, sebelumnya penuh, tapi karena beberapa kali meletup, akhirnya tinggal setengah dari bagian. Ini saya coba juga, ini dibuat dari kulit buah naga, terus kemudian kulit jeruk, dan gula merah. Kita lihat bagaimana sensasi membuka botol EcoEnzyme. Ini sudah tidak meledak lagi seperti sebelumnya. Dia mengeluarkan aroma yang sangat harum, aroma jeruk. Di sini saya juga menunjukkan satu botol EcoEnzyme saya yang sudah tidak bisa berdiri tegak. Ini disebabkan oleh gas yang timbul di dalam botol. Kita menyarankan untuk menggunakan botol plastik yang memungkinkan dia masih berkembang. Seperti botol plastik ini, jika terjadi uap yang mendesak, dia masih ada celah untuk mengembang sehingga dia akan sangat keras jadinya. Tidak disarankan pembuatan EcoEnzyme mempergunakan botol kaca. Kita lihat ini tekanannya cukup keras. Kita coba reaksi yang timbul setelah kita buka. Gasnya akan membumbung ke udara sebagai sewa kita atas alam berupa zat ozon. Demikian cara pembuatan EcoEnzyme. Dan sekarang saya ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang saya terima melalui WA saya. Yang pertama, ada yang menyampaikan bahwa dia pernah mencoba mengoleskan atau membaluri kaki dari orang tuanya yang sudah beberapa lama tidak bisa jalan. Setelah diolesi cairan EcoEnzyme dan kemudian dibubuhi campuran dari sisa ampas EcoEnzyme, setelah beberapa lama ternyata orang tuanya bisa jalan. Nah, ini kira-kira proses apa yang terjadi? Seperti saya sampaikan tadi, bahwa salah satu yang akan terbentuk dari proses fermentasi adalah asam asetat. Dalam dunia kedokteran, asam asetat ini dipergunakan pertama itu untuk mengurangi rasa sakit dan peradangan. Sehingga sudah terjawab mengapa orang tua yang semula tidak bisa jalan karena terjadi pembengkakan pada kakinya, diolesi EcoEnzyme dapat berjalan kembali, tidak lain karena pengaruh dari asam asetat. Gitu. Pertanyaan kedua disampaikan juga bahwa beberapa waktu lalu ada seorang bakta yang kakinya gatal akibat jamur, diolesi EcoEnzyme, beberapa hari kemudian gatalnya hilang. Itu juga tidak lain pengaruh dari asam asetat yang ada dalam cairan EcoEnzyme. Dalam dunia kedokteran diketahui bahwa asam asetat itu bisa menyembuhkan infeksi jamur. Itu kira-kira jawaban atas dua pertanyaan yang saya terima.
Ya, bagaimana? Ya, saya kebetulan sedang membuat video soal ekoenzim. Nah, pertanyaannya, oh, kalau ada yang mengatakan bahwa cairan ekoenzim itu bisa menghilangkan karat, kotoran di kamar mandi, itu memang benar. Beberapa teman Bakta sudah mencoba membersihkan karat-karat itu dengan cairan ekoenzim. Kalau pertanyaannya mengapa bisa? Karena sifat dari cairan itu yang mengandung asam asetat dan asam laktat yang menyebabkan dia bisa melunturkan karat, begitu. Terus, ini mengapa bau yang disebabkan oleh kencing kucing, kencing anjing di sekitar rumah itu bisa juga hilang dengan membersihkan, mempergunakan ekoenzim? Itu juga karena kandungan dari ekoenzim asam asetat dan asam laktat yang merupakan antibakteri. Begitu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Di WA saya masuk lagi pertanyaan, Pak Eka, apa benar EE bisa menyembuhkan luka diabetes? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Seperti sudah saya jelaskan di depan, bahwa ekoenzim itu menghasilkan dua zat, yaitu asam asetat dan asam laktat. Asam asetat dan asam laktat itulah yang akan membantu penyembuhan luka. Tidak hanya luka diabetes, tapi luka menaun lainnya. Ada pengalaman di satu desa namanya Nibong Tebal di Malaysia. Itu ada paman Chin yang berusia 70 tahun. Dia sudah 30 tahun menderita diabetes, sehingga kakinya mulai menimbulkan luka, bernanah, dan lama tidak sembuh-sembuh. Nah, oleh seorang dokter, itu disarankan untuk direndam secara teratur setiap harinya kurang lebih 1 jam lamanya. Ternyata beberapa hari kemudian, luka itu mengering. Demikian yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan berikutnya, Pak Eka, saya berjerawat, apakah cairan ekoenzim ini bisa dipergunakan untuk menyembuhkan jerawat? Jawaban saya sama. Karena ekoenzim itu mengandung asam asetat dan asam laktat yang bisa mengurangi rasa nyeri, peradangan, dan dipergunakan oleh dokter untuk menyembuhkan luka, maka jerawat itu bisa sembuh dengan ekoenzim. Timbul pertanyaan sekarang, bagaimana caranya? Seperti kita ketahui, asam itu sangat berbahaya dan dapat menimbulkan iritasi. Sehingga sebelum dipergunakan untuk menyembuhkan luka, menyembuhkan jerawat, ekoenzim itu perlu dicairkan. Tertarik? Ikuti video saya berikutnya. Terima kasih. Sairam.